Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan komputer pada bidang komunikasi dan transportasi. Untuk contoh aplikasi di bidang komunikasi dan transportasi, yaitu saya mengambil Clubhouse sama Gojek. Untuk cara kerja Clubhouse yaitu saat membuka aplikasi, pengguna akan disajikan dengan daftar ruang serta daftar yang menunjukkan siapa yang ada di setiap ruang. Yang kedua, pengguna dapat bergabung ke ruangan dengan mengetuknya atau memulai ruangannya sendiri. Ketiga, sebagian besar ruang Clubhouse memiliki suasana TED Talk, dengan kata lain, men-sharing sebuah ide yang dikemas dalam suatu perbincangan. Yang keempat, pengguna lain dapat bergabung dengan percakapan jika dianggap pantas oleh moderator, tetapi tergantung pada obrolan dan hal ini jarang terjadi. Dampak positifnya yang pertama yaitu mendapatkan pengetahuan dan informasi dari mendengarkan langsung pemikiran dan pembahasan orang-orang yang ada di room. Kedua, mendapatkan relasi dan berkenalan dengan banyak orang, terutama dengan orang-orang yang sebidang dengan kita. Yang ketiga, mendapatkan klien atau customer baru, yaitu untuk orang-orang yang bekerja di bidang marketing atau bisnis. Untuk dampak negatifnya itu, pertama, fear of missing out, yaitu takut untuk ketinggalan informasi dalam pembahasan tersebut, apalagi jika ada orang-orang yang kita ingin dengarkan. Yang kedua, membuang-buang waktu, yaitu waktu yang seharusnya digunakan untuk produktif, kita habiskan untuk mendengarkan saja. Yang ketiga, karena tipenya live, maka tidak bisa mengulangi pembahasannya. Untuk solusi, menurut saya, untuk mendapatkan sebuah informasi bukan hanya pada satu tempat saja. Banyak situs-situs atau artikel yang membahas informasi yang kita butuhkan. Jadi perbanyak browsing. Yang kedua, hal-hal yang berlebihan sangat tidak baik. Jadi saya sarankan untuk membatasi setiap kegiatan, apalagi kegiatan yang tidak terlalu berguna. Gunakan alarm atau batasi waktu untuk satu kegiatan. Untuk cara kerjanya, yaitu yang pertama, ada 3 bagian, ada GoRide untuk antar jemput, ada GoSend untuk antar dokumen atau barang, dan GoFood untuk antar makanan. Untuk GoRide yang antar jemput, yang pertama, konsumen memesan melalui aplikasi dan memasukkan alamat penjemputan dan tujuan, dan tarif akan langsung keluar. Yang kedua, aplikasi Gojek memproses pesanan. Yang ketiga, driver Gojek yang berhasil memenangkan bidding, maka ia berhak mengantar penumpang. Yang terakhir, driver Gojek akan menjemput penumpang setelah itu membayar tarifnya. Selanjutnya, GoSend itu untuk antar dokumen atau barang. Yang pertama, konsumen mengisi alamat pengambilan barang, tujuan pengiriman, serta informasi lain pada aplikasi. Yang kedua, Gojek akan memproses sampai mendapatkan driver untuk mengantar. Ketiga, driver mengambil barang sesuai alamat dan mengantarkan ke alamat tujuan. Selanjutnya, GoFood untuk antar makanan. Pertama, pembeli memilih makanan pada aplikasi. Yang kedua, Gojek akan memproses sampai mendapatkan driver yang akan mengantar makanan. Yang ketiga, driver akan membeli makanan pada kedai yang telah dipilih pembeli. Setelah itu mengantar makanan kepada pembeli dan pembeli akan membayar cash, harga makanan, dan biaya kirimnya. Untuk dampak positif bagi ojek online yaitu mempermudah masyarakat. Mereka tidak perlu repot-repot mencari pangkalan ojek dengan menggunakan HP, mereka bisa memesan ojek. Yang kedua, menghemat ongkos. Dengan adanya promosi tarif flat, membuat konsumen tertarik menggunakan ojek online dengan harga 5.000 sampai 15.000. Yang ketiga, lapangan kerja. Banyak yang tertarik pada ojek online karena pendapatan yang lumayan dibandingkan ojek. Untuk dampak negatif yaitu menambah kemacetan. Banyak ojek online yang mangkal di badan jalan yang mengakibatkan kemacetan. Yang kedua, konflik dengan ojek pangkalan. Adanya konflik ini karena ojek pangkalan merasa terintimidasi dengan layanan ojek online yang tampak lebih laku. Untuk solusi yang saya sarankan,
Sebaiknya para ojek online membuat pangkalan yang jauh dari jalan, terutama pada daerah yang sering banyak orderan. Yang kedua, untuk ojek pangkalan lebih lebih rajinlah mencari penumpang, jangan memangkal terus, atau bisa juga gabung ke ojek online karena sekarang sudah era digital. Orang-orang akan lebih memilih ojek online daripada harus berjalan kaki ke pangkalan ojek. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.